nikmat ibadah, nikmat salat, nikmat silaturahim, nikmat penantian ibadah, nikmat majelis ilmu. Yang kita harapkan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menambah kebaikan dan kebaikannya kepada kita melalui ilmu itu. Akhir pembahasan kita dalam kitab taman-taman orang-orang soleh ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Ubay bin Abi Aufah radhiyallahu anhuma. Hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam sebahagian hari-harinya ketika bertemu dengan musuh, maka Nabi SAW menanti sampai ketika matahari tergelincir, condong sudah, kemudian beliau bangkit di tengah-tengah mereka seraya bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu." Jangan kalian mengangan-angankan bertemu dengan musuh. Was'alullaha al-'afiyah. Bahkan mintalah kepada Allah al-'afiyah. Tenang, selamat, tidak ada pertentangan. Tidak ada kekacauan yang menimpa kita. Tidak ada bahaya yang mengancam kita. Fa'idha laqitumuhum, tetapi jika kalian menjumpai mereka, fasbiru, maka bersabarlah. Tidak boleh mundur. Hadapi dengan kesabaran. Wa'alamu, dan yakinlah, annal jannah tahta bilalis suyuf, berada di bawah naungan pedang-pedang. Kemudian Nabi SAW bersabda, berdoa, Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta. Wahai yang menurunkan kitab. Wa mujriyas sahab, yang memperjalankan awan. Wa hazimal ahzab, yang mengalahkan, menghancurkan kumpulan musuh. Ihzimhum, hancurkan mereka. Wansurna alaihim, bantulah kami menghadapi mereka. Ini akhir hadis yang telah kita baca, yang menjelaskan tentang kesabaran ketika menghadapi musuh. Hadis ini membuyarkan paham bahwa sabar itu diam, tanpa usaha. Hadis ini mempertegas bahwa sabar justru
kekokohan dan penuh usaha. Sebab bertahan dan bersabar menghadapi musuh artinya mengerahkan segenap kemampuan menghadapinya. Dan akhir hadis ini merupakan hadis terakhir dari babus sabar, bab tentang kesabaran. Hadis-hadis yang sangat banyak telah dipaparkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan menjelaskan kepada kita luas dan dalamnya nilai kesabaran itu. Setelah itu beliau susul babus sabar dengan bab yang sangat luar biasa. Bab yang merupakan pangkal semua kebaikan. Yang lawannya adalah pangkal dari seluruh kerusakan. Babus sidq, bab tentang kejujuran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ta'ala was-sadiqin was-sadiqat. Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Tiga ayat dalam 3 surah beliau sebutkan mengawali pembahasan as-sidq ini. Sidq, jujur. Jujur bersesuaiannya berita dengan kenyataan, ungkapan, ucapan, perkataan dengan kenyataan. Ini sidq dalam ucapan. Sidq secara menyeluruh bersesuaiannya hati, lisan, dan anggota tubuh dengan perbuatan-perbuatan. Itu sidq, jujur. Kalau saya katakan kita telah berada atau saat ini adalah hari Kamis. Ini ucapan sesuai dengan kenyataan yang dengannya jujur atau tidak? Hari Kamis? Pak Soleh? Tidak jujur. Kenapa? Hari Rabu.
Siapa yang bilang jujur? Ya, Pak Haris. Berarti sekarang sudah Kamis. Sudah Kamis. Berarti jujur. Ini adalah hari Kamis. Ya, pergantian hari itu di saat masuknya waktu maghrib. Jadi sekarang sudah hari Kamis. Kalau orang Kristen, jam 12 malam pergantiannya. Makanya saat pergantian tahun itu ditunggu sampai jam 12 malam. Ya terserah mau jadi orang Islam atau jadi orang Kristen. Besok hari Kamis. Ucapan ini jujur? Karena sesuai kenyataan? Ya, itu jujur namanya. Kalau saya katakan besok hari Arafah, jujur? Jujur. Sebab sesuai kenyataan. Ya, ini jujur. Sesuainya ucapan dengan kenyataan. Kalau saya katakan besok saya berpuasa, ini jujur? Kalau sesuai kenyataan besok saya berpuasa, berarti jujur? Ini jujur bersesuaian perbuatan apa? Ucapan dengan perbuatan. Itu jujur. Sidq. Jadi ada jujur dalam ucapan, ada jujur dalam perbuatan. Dan jujur secara umum, sesuainya hati, lisan, dan perbuatan kita. Sehebat-hebat perkara yang dituntut jujur di dalamnya, jujur terhadap la ilaha illallah. Ma min ahad yashhadu an la ilaha illallah sidqan min qalbih illa harramahu Allahu alaihi an-nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah sidq, jujur, yang dari dalam hatinya, kecuali pasti haram baginya api neraka. Jadi jelas makna jujur? Kalau saya bilang hari ini hari Ahad, jujur? Dusta. Kadhib. Sebab apa? Ucapan tidak sesuai kenyataan. Kalau saya katakan kalau ada yang mengatakan dia belum salat maghrib, tapi dia bilang saya sudah salat maghrib, jujur? Ucapannya jujur? Dusta. Kenapa? Sebab ucapan menyelisihi perbuatan. Ini dusta.
Jadi dusta itu banyak. Orang-orang kafir pendusta. Iya. Dusta. Orang-orang munafik dusta. Orang-orang musyrik dusta. Ahli bid'ah dusta. Jadi luar biasa ini. Jujur dan dusta ini pangkal semuanya. Jujur adalah pangkal kebaikan seluruhnya. Sebagaimana dusta adalah pangkal kejahatan seluruhnya. Itu hadis pertama yang Syekh akan sampaikan kepada kita. Untuk sidq ini beliau sebutkan 3 ayat. Walaupun ayat yang menjelaskan tentang sidq sangat banyak. Hadis yang pertama, ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ma'as shadiqin, bersama dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang 3 orang sahabat Nabi SAW yang diterima taubatnya karena jujur kepada Rasulullah, jujur dalam taubat. Sahabat Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat lainnya. Itu kisah yang sangat hebat. Sudah lewat ya? Di pembahasan apa itu? Pembahasan taubat. Dalam hadis itu sangat nampak. Beliau sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengungkap dan merasakan bahwa kebahagiaan yang beliau alami saat turunnya ayat itu adalah karena kejujuran beliau. Beliau tidak mau dusta di hadapan Rasulullah SAW. Yang mana kejujuran ini harus beliau tanggung. Melalui cobaan demi cobaan, boikot demi boikot. Sampai bumi yang luas ini terasa sempit. Jiwa mereka pun terhempit. Mereka betul-betul sampai dalam kondisi tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat kembali memohon kecuali hanya kepada-Nya. Sampai kepada puncak-puncak keikhlasan dalam taubat. Ini orang-orang yang jujur. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, memanggil semuanya orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Bersama dengan orang-orang yang jujur. Baik. Jadi kejujuran adalah perintah Allah yang Allah gandengkan dengan perintah
takwa. Karena itulah sehebat-hebat jujur adalah jujur yang bergandengan dengan takwa. Dan tidak ada yang bisa mewujudkan kecuali yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Kekuatan imanlah yang mengantar hamba kepada jenjang yang sangat mulia ini. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. As-shadiq. As-shadiq kata sifat. Sering kita ingatkan di sini. As-shadiq kata sifat. Berarti yang diinginkan bukan hanya jujur sekali, tapi jujur 2 kali, 3 kali, jujur yang terus diusahakan. Jujur yang terus diusahakan. Lagi pula, kita harus melewati ujian untuk membuktikan kejujuran kita. Wala nabluwannakum hatta na'lamal Alif Lam Mim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna as-sadiqin wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak akan diuji? Tidak mungkin. Harus melewati ujian. Kemudian Allah ingatkan, betul-betul Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dan dengannya Allah tahu ilmu balasan. Siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Jadi terus akan ada ujian untuk melihat jujur, dusta. Jujur, dusta. Kalau kita baru melewati satu ujian jujur, bagus kalau berhasil. Tapi jangan samakan ilmu kita dengan orang yang telah melewati ratusan ujian kejujuran. Betul-betul tidak akan sama cara berpikir orang ini. Kekuatan itu tidak akan sama. Apalagi yang memang belum tertarik untuk jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Ini perintah. Jadi kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Arti ayat ini menjelaskan satu, diperintahkannya menjadi orang yang jujur. Yang kedua, digandingkannya perintah menjadi orang yang jujur dengan perintah takwa. Yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang jujur. Bersama dengan orang-orang yang jujur. Haruslah dengan nilai-nilai iman. Haruslah dengan nilai-nilai ilmu. Sebab kejujuran adalah jujur di atas ilmu. Baik, dan yang terakhir, bahwa kejujuran yang dituntut adalah, yang diinginkan adalah kejujuran yang menjadi sifat. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Kalau diperintah bersama dengan orang-orang yang jujur, berarti dilarang bersama dengan orang-orang yang betul-betul pendusta. Jangan. Jangan dekat-dekat dengan orang yang pendusta.
Jangan dekat-dekat dengan pendusta. Di sini perintahnya kunu. Jadi kalian bersama. Iya, as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Baik. Ayat yang kedua dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat ini panjang, menjelaskan tentang amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala awali, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sungguh orang-orang muslim lelaki dan orang-orang muslim wanita dan orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman wanita. Terus Allah sebutkan sifat-sifat lelaki dan wanita dalam amalan. Di antaranya was-sadiqina was-sadiqat, dan lelaki-lelaki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Terus Allah sebutkan sampai pada firman Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ini ayat semua mempertegas pembahasan sebelumnya, bahwa ajaran dalam Islam diarahkan supaya menjadi sifat. Semuanya kata sifat dalam ayat itu. Yang Allah katakan, Allah telah janjikan, persiapkan untuk mereka pengampunan dan anugerah yang sangat besar. Semuanya datang dalam bentuk kata sifat. Di antaranya as-sadiqin was-sadiqat, lelaki-lelaki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Dan ayat ini memberi ilmu bahwa lelaki dan wanita kedua-duanya sama kalau melaksanakan sifat itu. Kedua-duanya diberi kesempatan untuk meraih kemuliaan. Makanya digandingkan. Lelaki yang muslim dan wanita yang muslimah, yang beriman, lelaki dan wanita yang beriman. Terus sifat-sifat yang sangat banyak, semuanya lelaki dan wanita digandingkan. Allah telah janjikan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Luar biasa kedudukan wanita dalam Islam. Yang sebelumnya di masyarakat jahiliyah, keberadaan wanita dalam pandangan mereka adalah kehinaan. Karena itu hanya dua pilihan mereka. Kalau tidak membunuhnya, menguburnya hidup-hidup, maka apa? Dia biarkan hidup, tetapi sepanjang hidup si wanita ini, anak wanita, dia harus menanggung malu keluarga. Kenapa punya anak wanita? Tapi Islam menempatkan wanita yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Di antara amalan itu sidq, jujur. Amalan jujur. Baik, ayat yang terakhir yang beliau sebutkan atau sebelumnya, Allah mengatakan a'addallahu lahum maghfirah. Allah telah mempersiapkan untuk mereka maghfiratan, pengampunan. Ini mutlak. Wa ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Ini menunjukkan keluasan. Yang tidak ada yang bisa membatasinya. Semuanya ditentukan oleh as-sadiqin
was-sadiqat. Ini kata sifat juga pakai al, ini juga umum. Sehingga sejalan. Sifat yang umum, pahalanya juga mutlak, umum. Tidak ada yang bisa batasi. Karena itulah, pahala kejujuran berupa pengampunan dan pahala yang besar, itu disesuaikan dengan seberapa nilai kejujuran kita. Besar kejujuran kita, besar juga pahala pengampunannya. Dan ini tidak ada yang bisa batasi. Karena itulah amalan ini terbuka terus bagi siapapun juga. Mau jujur terbuka. Untuk jujur, terbuka terus. Dan pengampunannya tidak ada yang batasi pula. Pahala yang besar ini tidak ada yang bisa batasi. Disesuaikan dengan usaha kita untuk mewujudkan kejujuran kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minas shadiqin. Baik. Ayat yang ketiga yang disebutkan dalam surah Muhammad, yang kedua dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Dalam surah Muhammad ayat 21, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Maka kalau seandainya sadaqullaha, mereka jujur Allah kepada Allah, lakana, pasti hal itu khairan, kebaikan lahum bagi mereka, pasti. Allah yang pastikan, pasti kebaikan. Satu syarat untuk dapat kebaikan pasti, yaitu apa? Sadaqullah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa kunci semua kebaikan adalah sidq, jujur. Dan sekaligus memberi ilmu jujur mana yang mengantar kepada semua kebaikan itu. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur ini yang tidak dipahami oleh orang-orang kafir. Ada jujur tabiat, jujur sama orang. Bagus. Jujur terhadap diri. Saya jujur sama orang tua, jujur. Tapi jujur yang hakiki, jujur kepada Allah. Kalau sudah masuk jenjang ini, tidak perlu lagi orang mau bilang dusta atau tidak. Yang jelas, dia sudah buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengantar kebaikan. Orang kafir suka kejujuran. Dan rahasia pengusaha sukses orang-orang kafir jujur. Itu urutan nomor 1 itu, jujur. Sebagai rahasia sukses. Mau bisnis yang paling maju, paling hebat, jujur. Dan mereka suka orang-orang jujur. Tapi mereka tidak suka orang yang jujur kepada Allah. Sebagaimana mereka juga membenci jujur kepada pencipta. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan harus membenci semua disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mereka tidak bisa. Al-ikhwah rahimakumullah. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa-idza 'azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Fa-idza, maka jika. Ini syarat. Fa-idza 'azamul amru.
jika mereka telah azam, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, jika urusan itu telah azam itu jelas, pasti sudah, maka falau sadaqullah, seandainya mereka jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, pasti kebaikan bagi mereka. Kata al-amr di sini pakai al, dan ini kata jins. Kalau pakai al, berarti mencakup semua urusan. Urusan dunia, urusan agama, di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Mau dapatkan lakana khairan lahum, pasti kebaikan urusan itu, miliki satu syarat. Falau sadaqullah, seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat keberhasilan semua urusan. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu perjuangan. Sebab kadang kita jujur, tapi ketika sudah memasuki ujian kejujuran yang sebenarnya, maka mulailah. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan keutamaan jujur. Faidah, itu syarat. Jawabannya, falau, maka sadaqullah lakana khairan lahum, pasti kebaikan. Jadi satu syarat yang harus ada. Kalau kita ingin mendapatkan lakana khairan lahum, pasti baik. Allah pastikan, pasti baik urusannya. Urusan apapun juga, khairan yang dia dapatkan. Yang terbaik, bukan sekedar baik. Khairan adalah yang terbaik. Dia akan dapatkan itu, urusan apapun. Syaratnya, satu. Falau sadaqullah, seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita upayakan. Salat ditentukan hebat tidaknya oleh jujur kita kepada Allah dalam salat. Sembelihan kita ditentukan sampai tidaknya oleh jujur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha keduniaan kita baik tidaknya ditentukan oleh jujur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas memberi ilmu bahwa sidq ini ibadah besar, pangkal ibadah yang harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jujurnya kepada selain Allah, maka bahaya. Kita bisa masuk dalam kesyirikan, kekafiran, keingkaran, kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dusta dan menolong kita, membantu kita untuk terus jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jual beli barang dengan sistem kredit yang syar'i, dan bagaimana tentang menjual dengan dua harga. Misalnya seorang akan menjual dengan kontan
100.000. Jika kredit 150. Ini pinjaman ya. Iya. Tidak masuk dalam bentuk jual dua harga yang dimaksudkan. Jual beli barang dengan sistem kredit yang syar'i. Iya. Pinjamkan tanpa aturan syarat-syarat tambahan. Sebab Nabi bersabda, "Kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba." Semua pinjaman yang melahirkan manfaat, maka dia riba. Ini kecil. 10 juta dalam waktu 1 tahun. Iya. Jadi dia modelnya pinjaman. Kalau pinjaman, maka tidak boleh ada pemanfaatan. Kalau terlambat 1 bulan ini ada dendanya. Itu manfaat. Itu riba. Itu manfaat, itu riba. Bahkan hadiah pun, dalam kondisi seperti ini para salaf menghindarinya. Ada orang punya utang, dia tidak bisa bayar utangnya dulu, tapi ambil dulu ini telur 1 rai. Hadiah saja tidak dihitung dia. Dia tidak masuk, tetapi ini semuanya masuk. Hindari semuanya. Baik. Sekian sebenarnya. Jangan lupa puasa Arafah besok. InsyaAllah.